Jadi suatu tirakat yang paling sulit dalam kehidupan ini adalah meluruskan hati. Semua tirakat seperti kita bertapa di suatu tempat untuk menuntut ilmu yang diperintahkan oleh guru-guru kita, kemudian melihat tirakat-tirakat yang lain dengan berpuasa bertahun-tahun, ternyata yang paling sulit dan hasilnya kalau kita bisa melaksanakan, mengamalkan tirakat tersebut, yaitu adalah mempunyai hati yang baik. Kalau ingin kita keturunan kita, anak-anak kita mempunyai derajat yang tinggi, nama yang soleh soleha, maka bagaimana hajat diri kita itu sebagai orang tua? Apakah sudah memiliki hati yang baik? Jangan harap kita punya keturunan yang baik, untuk diri kita lebih baik, kalau dalam hati kita masih jelek, masih ada penyakit-penyakit hati seperti takabur, sombong, iri, dengki, hasad, dan semua yang berkaitan dengan hati tersebut. Bahkan sebenarnya di dalam ibadah puasa ini pun kita sedang dilatih untuk menjadi seorang yang ikhlas, sabar, yang pada akhirnya akan melahirkan hati yang selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada proses dalam sholat, ada ilmu tasawuf. Dalam puasa pun ada ilmu untuk meluruskan hatinya juga, yang justru di dalam puasa saat ini, dan alhamdulillah Allah Ta'ala telah memberikan kita panjang umur, tambahan umur, dan jangan kita sia-siakan. Itu berupayalah untuk kita terus meluruskan, memperbaiki
Jika hati ini seperti piring yang putih bersih, maka di sanalah rahmat Allah Ta'ala akan ditempatkan di hati-hati yang bersih. Sebagaimana kita ingat Imam Hadad telah menyampaikan, wa alaika ya akhi bi isdahi sarurotika hatta, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang sedang mencari, memperbaiki, meluruskan hati, jadi dandanilah hatimu sampai hati itu menjadi lebih baik daripada batinnya, menjadi baik daripada lahiriah kita yang sudah baik. Begitu. Kenapa? Karena hati itulah tempatnya dipandang, dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan zahir kita yang sehari-hari terlihat oleh sesama kawan kita, tetangga, saudara, sebagainya, itu hanya terlihat luar saja. Sebagaimana Kanjeng Nabi sampaikan, sabdakan, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memandang kepada rupa, bentuk, wajah kita, yang tidak dipandang demikian, tidak dipandang harta benda kita, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memandang bagaimanakah hati kita, apakah sudah baik, memiliki hati yang baik atau belum, dan juga amal. Ini berkaitan bagi wong atom, hati, amal dijalankan juga. Seperti itu. Sebelum menuju ke hati, ini hati itu tadi seperti tadi, seperti perasaan-perasaan, sifat-sifat iri, dengki, hasad, sabar, syukur, itu harus dibuka dan harus tahu, dan memang harus digaji. Ya, kali-kali hubungan kaitannya banyak, termasuk tadi puasanya ada, tasawufnya, hajinya ada, tasawufnya juga. Tapi tadi disebutkan, ulama menyampaikan semua tarekat, puasa, haji, repot-repot dan taat segala macam, itu sudah dianggap bukan tirakat yang paling mantap, tapi yang paling mantap adalah tirakat bagaimana duwe hati sing apik, ngono le kira-kira bahasa Jawa gitu. Ya pada ya. Duwe hati sing apik. Ojo duwe hati sing elek. Punya hati yang baik. Kalau kita sudah punya hati yang baik, maka tadi akan terjalin hubungan sosial, muamalah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baik, dan juga muamalah terhadap sama hamba-hamba Allah. Pada akhirnya nanti dengan hati yang baik inilah kita bisa mengharapkan rahmat Allah Ta'ala turun pada hamba-hambanya yang soleh. Baik, Sabir, ya seperti itulah ya. Jadi ilmu tasawuf itu, mari sedikit saya mengulang, ilmu untuk meluruskan hati. Bagaimana kita bermuamalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang Bapak rasakan juga, selama ini ada nggak terasa perubahan? Ada nggak terasa perubahan? Ketika kita ngaji, terasa perubahan. Minimal kita sudah siap dengan ilmu yang sudah kita dapatkan. Ketika nanti ada suatu peristiwa, kejadian yang berkaitan dengan ilmu yang sudah kita pelajari, kita sudah siap, sudah ada mempernya gitu. Itulah. Itu ada satu tujuan yang mudah-mudahan kita bisa. Sebenarnya luas,
Setelah terbina diri kita dengan baik, maka kita bina keluarga, kemudian kita bina lingkungan masyarakat, dan sampai ke lingkungan semua kabupaten sampai negara. Kalau semua masyarakat yang punya hati yang saling berkasih sayang satu sama lain, niscaya tidak ada lagi yang disebut dengan orang mementingkan kepentingan diri sendiri atau golongan, tidak. Masing-masing akan berupaya. Dan tingkat yang paling tinggi pun suatu pemerintahan ketika masing-masing yang menjalankan pemerintahan tersebut punya hati yang baik, maka dia akan berupaya untuk menjalankan kepercayaan yang benar itu dengan baik, yang bisa manfaat untuk sesama manusia di sekelilingnya. Baik, ada suatu hadis yang kiai kita ini sampaikan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'atun nafarin yuzilluhumullahu tahta dhilli arsyihi yawma la dhilla illa dhilluh. Yani dari seorang sahabat yang Abi Hurairah dari kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa nanti bahwasanya ada 7 golongan, siapa mereka akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala pada saat hari itu tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa taala. Ini dapat dispensasi dah. Yaumil kiamah kelak. Yaumil kiamah itu Pak, pada mahsyar, ketika disebut dengan yaumul mauqif, kita itu di sana akan menunggu hisab perhitungan dengan Allah Subhanahu wa taala semua di sini. Ini nyambung ini. Itu semua itu Al-Qur'an, hadis yang disampaikan kemudian dipaparkan, dijabarkan oleh ulama-ulama itu semuanya. Dari bertolak belakang. Zakat, puasa, haji itu semua segala macam itu nyambung semua. Ketika itu dijabarkan, dipaparkan, gitu ya. Nanti kita lihat di sana apa itu maksudnya tadi. Ketika pada hari tersebut ada dispensasi orang-orang yang mendapatkan itu naungan dari Allah Subhanahu wa taala, yaum, makanya disebut yaum mauqif. Itu orang di sana pada mahsyar berdiri 3000 tahun. Berdiri menunggu dari perhitungan amalnya. Allah Subhanahu wa taala, bahkan orang-orang yang soleh, yang sering ibadah di dunia sampai-sampai enggak kuat. Minta ya Allah cepat dihisab kita ini. Hisab saya ini masuk neraka. Saking enggak kuat. Menunggu. Coba lihat kita tunggu sini. Berdiri sini. Nah, ini sebenarnya mauqif. Nanti di situ bertebaran buku-buku amal kita. Ada yang diberikan lewat tangan kanan, ada yang lewat dari tangan kiri, ada yang dari belakang kita. Hati-hati kalau lewat belakang itu alamat tidak baik. Maka itu kita dalam tasawuf itu dimudahkan tasawufnya. Makanya ada doa-doanya ketika wudu, kita mintakan Allahumma uti'ni bikadil biyaminihi wa yasini. Ya Allah, bahasa kita ya Allah, berilah nanti catatan amalku di tangan kanan saya ya Allah. Lagi wudu itu tasawuf. Zohirnya, fikihnya itu praktek. Ia diberikan, dicontohkan oleh guru-guru kita, ya. Seperti itu. Itu ada masuk ke tasawuf. Ada. Dibuka. Di sini ilmu luruskan hati itu bukan akhlakul karimah. Akhlakul karimah seperti ketemu orang, menjamu tetangga, kalau datang ke rumah tamu segala macam, itu akhlak. Salaman sama orang lebih tua, itu akhlak. Bukan ilmu hati. Banyak orang sekarang
menyeruduk tapi hatinya keras, sombong. Banyak lihat orang nunduk dicium tangan sama yang begituan, tapi hatinya keras. Banyak seperti itu. Tidak bisa kita deteksi hati kita kecuali diri kita sendiri, Allah Subhanahu Wa Taala, dan harus pakai. Inilah orang-orang yang takut yaumul kiamat. Siapa mereka itu? Film wakif yang disampaikan oleh Allah Taala, satu imamun adil. Imam yang adil begini. Kalau di kita, siapa mereka itu yang mengurus kepentingan orang-orang muslim daripada pemerintahan sekeliling kita. Tingkatannya luas, RT, RW, lurah, camat, bupati, naiknya gubernur, terus ke atas. Nah, imamun adilun inilah nanti akan mendapatkan yaitu naungan dari Allah Subhanahu Wa Taala kalau menjalankan amanahnya dengan baik, urus orang muslim, bantuin dengan baik tanpa ada apa-apa, orang ikhlas. Kalau pejabat muslim ikhlas manusia ketika sudah diberikan mandat tersebut. Imamun adilun, lain yang penting, lain yang bahasanya lain, fikihnya lain. Jadi kita bicara hati dulu. Ketika dia itu sudah pemimpin tersebut benar-benar berupaya menjalankan jabatannya, maka dia akan berupaya melihat suatu hal pada porsinya masing-masing, tidak bersebelah. Insya Allah oleh imam pemimpin seperti itu akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Musyawarun la syafi ibadatillah Ta'ala. Ini kemudian pemuda dapat dia itu pada saat masih mudanya terus ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau paling gampangnya itu anak-anak santri itu untuk pesantren, tamat SD-nya ngaji di sini. Mau di masjid ke musola atau lembaga pengajian TPL, kemudian masuk pesantren, itu kan benar-benar habiskan waktunya untuk terus hatinya untuk beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu proses. Adapun kalau memang dulunya kita tidak sempat untuk menjadi pemuda yang seperti itu, ya saat ini sudah semakin tua, mari kita kurangi healing kita nih, healing di masjid aja. Kalau di rumah kan healing kita tempat tidur, ruang makan, kamar mandi. Baru itu kamar mandi, masjid. Dari 50 tahun ke atas seperti itu. Ada anak muda ini kan, yang di sini kan sudah ada kumpulannya. Itu mudah-mudahan kita doakan anak muda seperti ini yang kelak atau menjadi generasi yang baik. Anak muda ini kita dukung dan sebaik-baiknya. Kalau memang dia punya ada ilmunya, kita persilakan. Tapi yang belum ada ilmunya jangan. Maka maksudnya jangan dulu, sabar dulu. Ada waktunya. Kalau kan kacau agama tidak sembarangan ya. Baik. Warjulun dzakarallah bilisani aw qalbi khalian minan nas aw wadaqat innahu dapat min khusyatillahi ta'ala masyaallah. Yaitu seorang hamba Allah yang soleh, yang dia sering mengingat Allah Subhanahu Wa Taala dalam puasa. Dia baca lafaz la ilaha illallah sebanyak-banyaknya 70.000, misalkan demikian. Dalam ketinggian malam dia terus meneteskan air matanya karena takut sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kira-kira kita takut kan bulan puasa? Habis sahur kita tidur, lupa malam gitu ya. Ya Allah, cobalah sekali-sekali kita bangun sebelum masjid dan misalkan tambahan sholat tahajud, merenung saja, terus sambil zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, istighfar,
Syukur-syukur kita bisa meneteskan air mata. Biasanya untuk meneteskan air mata sulit. Kalau seorang itu belum mengalami satu peristiwa yang dahsyat di kehidupannya yang membuat hatinya terpuruk. Padahal saat itu ketika hati itu galau terpuruk, Allah Ta'ala sedang mengampuni dosanya. Ada dosa yang diampuni dengan memberikan ujian hati yang susah bawaan dalam kehidupan hati. Zohirnya bagus, dia punya jabatan bagus, rumah bagus, istri cantik, anaknya soleh-soleh, mobil punya, tapi hatinya ini mudah-mudahan terus tuh. Itu proses itu diampuni dosa orang dosa. Jadi jangan kaget, buru-buru deh, zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kita akan dapat yaitu dispensasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Au kalau kata kita, guru kita Ibrahim, bahasanya au gimana sih? Nama itu au tidak ilantilu. Itu orang-orang ini akan mendapatkan itu au-auan. Dan pada saat hari itu tidak ada au-auan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa lagi? Warajul qalbuhu muta'allaqun bil masjid idza kharaja ya'uda ilaihi, masya Allah, hatta ya'uda ilaihi. Seorang hamba Allah atau laki-laki, ya, ini nggak pakai perempuan ya. Nanti saya mau sampaikan di lain lagi di perempuan. Ini kita hanya fokusnya. Hadis yang lain. Yaitu seorang hamba Allah yang di hatinya selalu terikat. Ingat sama masjid, masya Allah. Habis sholat subuh dia pulang ke rumah, habis zuhur ingat lagi, balik lagi ke masjid berjamaah. Ada ya. Warajul qalbuhu muta'allaqun bil masajid idza kharaja hatta ya'ta ilaihi. Jadi laki-laki itu ketika dia sudah sholat subuh berjamaah, apalagi imam deh. Imam itu sistem imam. Kemudian dia pulang ke rumah atau kemana pun dia ingat lagi. Nah sekarang masih banyak. Saya sedang masih aktif produktif di luar, dia sholat lagi di masjid, berjamaah lagi misalkan. Terus ini orang-orang seperti ini akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, luar biasa ini. Nanti kita akan dan conclusionnya itu kesimpulan kita coba flashback. Kita renungkan di mana posisi kita saat ini. Di semenjak kita masih kecil sampai sekarang, apakah ada yang mana Allah Kanjeng Nabi sampaikan, ada nggak di situ saat ini? Atau saat ini kita setelah tua satu pun nggak ada, atau belum pernah kita lakukan seperti ini. Warajul rasul bisodaqatin fafaha falam ta'lam shimaluhu ma sadaqat yaminuhu. Orang yang dia bersedekah, sedekahnya maksud itu tidak diketahui oleh orang lain, itu sedekahnya. Tapi zakat umumkan Pak, siarkan bedanya. Sedekah kita diam-diam, sedekah buat usaha kurban, waktu tua, karena rumahnya waktu tua. Dia mau sedekahkan buat tukang buat personal masjid, dia bulan 10 juta. Gimana kalau tua ya? Enggak ada yang tahu. Jangan ketemu gitu saja. Atau sekarang ada QRIS ada QRIS. Ada betul. Nah, transfer langsung terus. QRIS itu mudah. Ada 10 orang aja bagi QRIS itu. Satu orang 1 juta. Kan orang kuing-kuing kan udah kedua. Masuk 1 juta. QRIS itu gampang sekarang. Langsung transfer. Itu dia. Orang-orang seperti ini akan mendapatkan spesies dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi zakat bukan
umumkan Pak, si A zakatnya 100 juta buat al-Qur'an begini nih zakat malnya setahun sekali kan, langsung awal itu cepat ya. Nah itu ya, sodako yang mestinya tangan, kalau bisa ketika tangan kanan ini bersodako, tangan kirinya nggak tahu itu tidak dilihat orang, untuk tidak dilihat sebenarnya sifat-sifat dia itu tadi berusaha menekan sifat ini dipuji orang. Maka tadi kita latihan dengan sodako berupaya tidak diketahui orang. Itu bahasa ini aja. Kira-kira selama ini kita atau sholat ingin dipuji orang nggak kira-kira, atau ingin dipuji tinggal sama mertua, ingin dipuji mertua, hati-hati kita. Anak muda tinggal masih di PMI, mau mertua kita, mudah-mudahan mertua kita bisa memberikan atau bendanya kira kita warisan kita. Dia rajin sholat, tapi nggak apa-apa ya, latihan daripada nggak masjid kan. Beberapa kawan-kawan sahabat mestinya walaupun masih umur tua datang aja lah, proses latihan lama-lama dengan ketika nanti ngaji akan ditekan sifat-sifat pria yang ingin dipuji orang itu lama-lama akan hilang dengan sendiri. Kita tidak bisa deteksi antara kita sama Allah Ta'ala. Lupa ya itu tasawuf, ilmu hati lah, seperti itu. Lalu siapa lagi warjulani? Jadi siapa? Dua orang laki-laki yang dia bertemu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kumpulnya berpisah juga karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkasih sayang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam arti katakan di sini, di antara ketika berpisah salah satunya sampai maut karena Allah Ta'ala, jangan ada apa-apanya. Dulu seorang laki-laki diceritakan kisah ketika dia ingin silaturahmi, dia katakanlah seorang kiai, kawannya kiai kaya misalnya satu pondok atau satu sekolah, satu kampus, ketika mau datang ke sana, ia katakanlah dia, kita mau datang ke rumahnya Bang Saifuddin atau Bang Asu, kan udah kaya nih, itu banyak. Ini tahu orang sono. Dulu sahabat kental, waktu masih bokeh miskin nih. Sono ngobrol lah, musyawarah segala macam. Begitu kaya, dia bingung. Laki-laki ini sahabat tuh. Karena nggak pernah ditelepon, mau datang ke sono. Nah hati ini mesti jaga lagi. Jangan karena ada apa-apanya. Saya mau datang ke rumah saya dulu, saya mau pinjam duit lah, kali baik dapat atau dikasih kan. Itu jangan. Kita lakukan silaturahmi karena kita kangen teman-teman kita nih, kiai-kiai di mana, kita kangen sama beliau, datang silaturahmi, ingin ngobrol, ngobrol sebentar, yang dekat-dekat. Dan inilah orang-orang yang ketika dia bersahabat karena Allah Ta'ala, fillah karena Allah Ta'ala, tidak mencari yang lain-lain, tidak buat ada kepentingan duniawi, ada. Seperti tadi itu ingin utang, ini cuma main datangnya sebentar. Di sini dari mana kabar sehat, walafiat, masya Allah. Mereka lah ini akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira ada nggak itu di antara kita? Ada orang apa? Ada apa-apa jadi kemudahan. Apalagi sekarang nih, teman kita udah berhasil, udah hati-hati, jangan sampai di hati kita ada apa-apanya. Niatnya silaturahmi aja dah, silaturahmi sudah berikut, dah mau terima syukur nggak terima ya udah, yang penting hati kita lurus, ingin kita menanggung silaturahmi bersahabat, silakan Allah Ta'ala, masya Allah. Nah, baik, kemudian laki-laki warujulun. Ini nih, bisa ngatur imratun datu jamanin ila nafsiha, bahwa pola ini akhulullah Ta'ala, laki-laki yang ketika dia bertemu dengan perempuan yang cantik jelita, ini bisa nggak? Ya, dia cantik jelita, kemudian berkata dalam hatinya, si perempuan tersebut orang yang orang kaya, cantik,
ngajak sama kita, diajak laki-lakinya, diajak berbuat zina. Kita ingat kisah Nabi Yusuf dengan Zulaikha, kan diajak. Nabi Yusuf kan mau. Mana yang Quran yang begitu? Nah, kira-kira kalau saya murid buat orang kalau ada perempuan cakep ngajak semuanya sebenarnya rumah saya dapat. Nah ini jangan ngajak. Sanggup kita katakan kalau ada ini Allah Ta'ala, saya takut sama Allah Ta'ala di bulan puasa. Kalau masih ada orang seperti ini hebat, luar biasa. Begitu hati-hati bergaul Pak ya. Karena apa yang kita bergaul orang-orang tersebut yang ada disebut ashabul ahmak, dia punya pengaruh yang kuat pada diri kita. Kalau orang tersebut dia mempengaruhi hal-hal yang baik pada kita, pikiran kita, maka kita akan terbawa kebaikan. Tapi kalau orang tersebut sudah arahnya yang tidak baik, kita pun akan digiring di sana. Disebutnya ashabul ahmak. Perhatikan itu bisa dalam tulisannya. Perempuan juga begitu. Kalau melihat laki-laki ganteng diajak segala macam dengan zina, harus bisa menolak. Biasanya dia anak santri ngomong sudah ditekan. Ditanyakan oleh kiainya, Anda bagaimana nanti kalau ketemu perempuan yang santri laki-lakinya diajak ngomong zina, dia mau nggak? Langsung kita berjanji depan kiai. Tidak, awasnya nanti diajak sama kiai. Awas nanti. Kalau misalnya kalian berbohong kepada saya, awas. Begitu kan kita jadi takut. Karena anak santri sampai pondok itu sahabat, walaupun dia menyimpang sedikit, dia buru-buru tobat. Banyak kan begitu. Misalkan. Atau yang rajin ngaji terus rajin zikir, artinya tadi ta'am, terus terikat berpikiran dalam hatinya terikat dengan masjid, kemudian dia terus thalathul ilmi di masjid tersebut, katakanlah tidak nyantri misalnya, rutin, kemudian zikir, itu bisa soleh juga. Ada banyak orang seperti itu. Ada. Jadi jangan anggap semua harus di sana ya. Hanya saja rata-rata yang masuk di santri itu lebih kuat doktrinnya untuk berbuat baik di masyarakat. Gitu. Mudah-mudahan saja kita termasuk orang-orang yang mendapatkan naungan kelak yaumil qiyamah. Tidak pada saat tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sudah, mudah-mudahan kajian yang singkat ini yang bisa kita bermanfaat, dan juga kembali inilah bagian dari ilmu-ilmu untuk meluruskan